Kayak mengabarkan kepada kita, nantangin gitu. Ngapain sih ribut-ribut? Ini hidup loh, asik, foya-foya loh ini gitu. Selamat malam semuanya. Kemarin DPR melaksanakan rapat maraton dari siang sampai malam hanya demi Kaisang, agar Kaisang bisa maju di Pilkada 2024 sebagai cagup ataupun cawagup di daerah manapun. Karena sebelumnya melalui putusan MK dan undang-undang yang sudah ada, Kaisang ini tidak dimungkinkan untuk bisa maju sebagai cagup ataupun cawagup karena tidak cukup umur. Dan setelah putusan MK, beberapa jam setelahnya DPR langsung mengadakan rapat untuk mengundang anggota-anggota DPR dan membahas RUU Pilkada. Dalam satu hari, dari siang sampai malam, ini kemudian sudah diputuskan dan kabarnya hari ini mau dijadikan undang-undang. Jadi ini singkat dan cepat sekali sehingga apa yang terjadi di DPR sana ini menimbulkan reaksi dan perlawanan yang sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia. Makanya hari ini sejak semalam itu muncul perlawanan-perlawanan. Ada yang posting gambar biru gitu ya, Indonesia darurat, ada juga videonya. Lalu kemudian orang juga menyampaikan protes-protes keras di sosial media. Sampai hari ini secara mengejutkan demonstrasi sudah terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Entah itu Jakarta, Jogja, dan daerah-daerah lainnya. Dan semua ini terjadi gara-gara Kaisang mau nyagup. DPR rapat dari siang sampai malam. Orang protes, orang demonstrasi, turun ke jalan. Orang-orang yang sebelumnya nggak pernah turun ke jalan atau anteng-anteng aja gitu ya. Artis-artis yang sebelumnya kayak anteng dan ya nggak terlalu rame gitu ya. Tiba-tiba Reza Rahadian turun ke jalan dan kemudian menyampaikan aspirasinya. Menolak soal tindakan-tindakan yang dilakukan oleh DPR ini. Ketika kita, masyarakat, menyampaikan protes dengan sangat kerasnya, sampai ada yang mengatakan bahwa ini Indonesia sedang darurat, ya minimal setidaknya sampai seminggu ke depan gitu ya. Kaisang ini lagi foya-foya. Coba bayangkan gitu ya. DPR rapat dari siang sampai malam. Masyarakat protes, demo. Kaisang lagi foya-foya. Lagi menikmati hidup gitu. Yang makan satu roti satu potongnya itu katanya harganya Rp400.000. Satu potong. Itu setara dengan gaji honorer di beberapa daerah 1 bulan. Dia juga lagi asik mempersiapkan atau belanja persiapan untuk babynya, untuk bayinya. Karena istrinya sedang hamil 8 bulan dan kebetulan katanya mereka sedang mendapatkan beasiswa di Amerika, istrinya gitu ya. Lagi kuliah dan dengan kehamilan 8 bulan mungkin mereka akan melaksanakan atau menyambut bayinya di sana di Amerika. Ya terserahlah gitu ya, apapun yang mereka rencanakan kita nggak ada urusan. Tapi gitu ya, dengan masyarakat yang sedang marah-marahnya, yang DPR bertindak sewenang-wenang sampai untuk pertama kalinya melawan putusan MK. Masyarakat lagi marah, lagi demo, lagi menuntut DPR untuk tidak sewenang-wenang seperti sekarang. Ketika banyak orang marah, Kaisang lagi foya-foya dan ditunjukkan kepada kita, kepada masyarakat. Karena ini bukan katanya, ini mereka tampilkan di Instastory istrinya. Mereka lagi makan satu potong roti 400.000. Sebelumnya terlihat mereka lagi naik pesawat dan kalau dari gambar dari jendelanya itu bukan pesawat komersil, ini pesawat jet pribadi dan itu luar biasa sekali gitu ya. Jangankan jet pribadi, kita beli tiket dari Indonesia, Jakarta ke Amerika itu mahalnya luar biasa. Ini pakai jet pribadi. Foya-foya gitu. Lagi beli stroller, lagi beli peralatan bayi, seolah-olah tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di negaranya. Di Indonesia sedang genting-gentingnya, orang lagi protes, orang lagi marah. Dia justru mempertontonkan kemewahan dan gaya hidupnya yang sangat berlimpah. Seolah-olah nggak peduli tuh. Apa yang terjadi di DPR, dia nggak peduli. Sebagai ketua umum partai, sebagai anak presiden, sebagai orang yang sedang diperjuangkan untuk maju sebagai cagup ataupun cawagup, dia nggak peduli dengan itu semua. Seolah-olah DPR tuh rapat dari siang sampai malam, Kaisang tuh cuma, ya udahlah, beresinlah kalian. Dia foya-foya. Menikmati hidup di Amerika dengan sangat-sangat mewahnya. Ya,
kita sulit untuk hitung gitu ya. Harganya, biaya yang harus disiapkan untuk hidup dengan gaya seperti itu di Amerika itu berapa. Jadi kalau untuk makan satu potong roti saja sampai 400.000, nggak mungkin tiket hotelnya, bayar hotelnya cuma 1 juta rupiah semalam. Nggak mungkin tiket pesawatnya cuma 1 juta, 2 juta itu ke Amerika gitu ya. Jakarta Surabaya aja udah hampir 2 juta gitu. Jadi dengan kehidupan yang sangat berlimpah dipertontonkan ketika rakyat sedang marah-marahnya, bagi saya ini adalah sebuah penghinaan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat tidak peka. Terlepas apakah itu disengaja atau tidak, tetap saja ini adalah sebuah penghinaan. Dan keberlimpahan, kemewahan yang dipertontonkan dengan cara-cara sangat menjijikkan itu, saya ngelihat ini seperti nantangin gitu. Kayak dia tuh kayak, wah, kayak arogan sekali gitu. Kayak, ya udah, masyarakat mau protes mau apa itu terserah gitu. Kayak dia tetap aja foya-foya gitu di sana. Jadi ya kita nggak melarang gitu ya, orang hidup dengan kekayaannya, dengan kemewahannya, silahkan saja gitu. Tapi sebagai anak presiden, sebagai orang yang katanya ketum partai kan dia gitu ya. Ketika hari ini DPR sampai rapat maraton dari siang sampai malam hanya demi memperjuangkan nasibnya Kaisang gitu ya. Dan kemudian diprotes oleh banyak orang. Kenapa Kaisang dan keluarganya nampak tidak peka sama sekali? Ya kalau soal kemewahan yang mereka dapatkan itu tidak mengherankan gitu. Karena bagaimanapun kan mereka adalah keluarga yang punya blok Medan gitu ya. Punya tambang nikel besar di Indonesia gitu kan. Yang sampai kemudian menghasilkan data-data yang cukup mengejutkan. Karena selama beberapa tahun Indonesia menyatakan stop ekspor nikel, tapi ternyata Cina mendapatkan ekspor dari Indonesia sampai 5,6 juta ton selama beberapa tahun terakhir. Dan itu ya kayaknya punya blok Medan ini. Karena yang lain kan nggak beroperasi gitu kan. Cuma si blok Medan ini yang kita tidak terdeteksi. Sehingga jet pribadi, roti yang cuma 400.000 rupiah dan sebagainya itu menjadi satu kemewahan yang sangat-sangat menyinggung kita semua gitu. Jadi ya saya nggak ngerti gitu pola pikir atau apa yang sedang dia pikirkan dan bagaimana dia ngelihat DPR hari ini benar-benar di luar bayangan saya. Jadi Kaisang tuh kan diperjuangkan sama DPR. Kenapa dia tidak peka gitu? Kenapa dia nggak ngerem-ngerem aja? Kalau soal kemewahannya ya silahkanlah. Mau dihambur-hamburkan, tapi ya jangan pasang di Instastory. Itu kan menghina sekali gitu. Kayak mengabarkan kepada kita, nantangin gitu. Ngapain sih ribut-ribut? Ini hidup loh, asik, foya-foya loh ini gitu. Jadi, ya ini benar-benar di luar kewajaran gitu ya. Dan ya bagi keluarga Blok Medan gitu kan, itu mungkin nggak seberapa. Mungkin bagi mereka itu biasa saja, naik jet pribadi dan sebagainya, mungkin itu biasa. Jangankan barang, jangankan cuma roti dan jet pribadi gitu ya. Bahkan untuk urusan undang-undang gitu ya, bisa dalam hitungan jam. Undang-undang yang biasanya diolah, didiskusikan lama sekali, tiba-tiba bisa jadi dalam 1 hari. Paket kilat. Itu kita kirim paket aja, kalau paket kilat harganya lebih mahal. Ini undang-undang, bisa paket kilat gitu. Jadi ini benar-benar miris sekali gitu ketika masyarakat Indonesia sedang marah-marahnya, ketika DPR sedang memperjuangkan nasib Kaisang untuk bisa maju sebagai cagup ataupun cawagup gitu ya. Tapi ternyata orang yang mereka perjuangkan itu sedang menunjukkan kemewahan dan bergelimang harta. Seolah-olah nggak mikirin tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi bagi DPR, ngapain sih kalian susah-susah gitu ya? Ngapain kalian berjuang untuk revisi undang-undang? Ngapain? Kaisang juga nggak peduli sama kalian. Dan kalaupun Kaisang nggak bisa maju sebagai cagup ataupun cawagup tahun ini, 2024 ini, dia hidupnya sudah berlimpah kayak gitu. Nggak usah khawatir dia nganggur. Dia udah terlalu kaya raya gitu. Kaisang nggak mikirin kalian. Dia ada lagi mikirin stroller gitu ya, lagi mikirin barang-barang peralatan untuk bayinya, untuk babynya, karena katanya istrinya mau di sana gitu kan. Dia nggak mikirin kita tuh. Jadi ngapain kita ribut-ribut?
Ngapain DPR sampai ngotot-ngotot untuk memperjuangkan RUU ini? Hanya demi Kaisang. Sementara orang yang diperjuangkan ya nggak peduli gitu. Jadi udahlah gitu ya. Omong kosong soal demokrasi, keadilan seperti yang kalian coba sampaikan di ruang rapat itu. Itu omong kosong semua itu. Nggak ada gunanya gitu. Pada intinya kan kalian memperjuangkan Kaisang. Sementara Kaisangnya ya dia baik-baik aja. Nggak perlu diperjuangkan, nggak perlu diupayakan untuk punya kerjaan sebagai cagup ataupun cawagup, nggak perlu gitu. Dia nggak jadi apa-apa pun, dia kaya raya. Dia punya blok Medan. Ya keluarganya sih gitu ya, bareng-bareng lah gitu kan. Jadi ya ngapain kita ribut sebenarnya sampai kemudian mempertaruhkan keamanan di Indonesia. Karena hari ini saya melihat demonstrasi yang ada ini berpotensi menjadi lebih besar di masa-masa yang akan datang. Setidaknya sampai seminggu ke depan. Dan ini nggak akan selesai sampai kemudian ada salah satu pihak mengalah dan mengatakan kita ikut apa yang sudah diputuskan oleh MK. Jadi bagi DPR di sana, anggota-anggota DPR yang kemarin berjuang untuk Kaisang, udahlah. Ngapain orang Kaisang nggak peduli sama kalian? Ya tapi terserah gitu ya. Kalian mungkin berjuang bukan hanya untuk Kaisang, mungkin hanya juga untuk cuan atau uang yang sudah terlanjur diberikan atau apapun itu, ya saya nggak ngerti gitu ya. Tapi ya untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang setidaknya tidak terjadi keributan seperti sekarang ini, udahlah. Pak Jokowi itu udah mau selesai, Kaisang nggak jadi cagup juga, dia masih jadi ketum partai gitu. Ngapain dipaksa-paksa seolah-olah dia tidak punya kerjaan? Masih banyak masyarakat Indonesia yang perlu diperjuangkan. Masih banyak orang pengangguran yang perlu dicarikan kerjaan. Kaisang ini udahlah lupakan, gitu. Dia udah kaya raya. Nggak kerja pun nggak apa-apa dia, masih ketum partai gitu. Jadi ya pesan saya untuk DPR, berhentilah untuk melawan gitu. Karena pada akhirnya yang rugi adalah kalian sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.